apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang anggota polisi tertangkap basah sedang konsumsi sabu-sabu di sebuah wisma dengan teman perempuannya. Sejumlah jalan protokol di Makassar terendam banjir usai diguyur hujan selama 3 jam. 3 anggota TNI dan seorang polisi diduga peras sopir travel 30 juta rupiah. Kita awali informasi hari ini, genangan air merendam sejumlah jalan protokol di Makassar. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut lebih dari 3 jam. Sejumlah ruas jalan protokol di Makassar terendam banjir pada Senin sore. Ketinggian air mencapai puluhan sentimeter dan meluber ke badan jalan karena saluran drainase tidak mampu menampung debit air. Kondisi diperparah oleh sampah yang menyumbat di sepanjang saluran pembuangan air. Titik terparah genangan terlihat di Jalan Andi Pangeran Petarani. Genangan serupa juga melanda Jalan Perintis Kemerdekaan serta Jalan Yusuf Daeng Ngawing. Akibat banjir, laju kendaraan terpaksa melambat menyebabkan antrean panjang. Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar langsung diterjunkan ke lokasi. Mereka melakukan pembersihan secara manual pada gorong-gorong yang tersumbat tumpukan sampah. Salurannya banyak sampahnya atau banyak sampahnya? Oh, tertutup sampah iya. Makanya tergenang begini. Iya. Jadi ini upaya yang dilakukan pembersihan apa? Pembersihan. Oh, pembersihan. Petugas berharap pembersihan saluran drainase dapat mempercepat surutnya genangan air di jalan protokol. Hingga malam hari, hujan dengan intensitas ringan sesekali masih terus mengguyur wilayah Makassar. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Maros meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Sejumlah langkah mitigasi telah dilakukan termasuk mengaktifkan posko tanggap darurat selama 24 jam penuh untuk menghadapi hujan dengan intensitas tinggi. Sulawesi Selatan diprediksi telah memasuki puncak musim penghujan. Setelah menetapkan status siaga bencana, BPBD Maros siap siaga terhadap potensi bencana hidrometeorologi. BPBD Maros telah melakukan berbagai persiapan dan langkah mitigasi. Langkah mitigasi dilakukan dengan cara pemangkasan pohon rawan tumbang di sepanjang jalur poros Makassar Maros dan Maros Bone. BPBD juga telah memetakan daerah rawan bencana di sejumlah kecamatan. Daerah rawan longsor teridentifikasi di wilayah Camba, Cenrana, dan Malawa, sementara potensi banjir mengancam Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau, dan Kecamatan Bontoa, khususnya di Dusun Kampala Marusu. Ini kita sudah lakukan mitigasi dengan melakukan pemangkasan terhadap pohon yang kita anggap sudah rawan. Kita bisa petakan untuk wilayah longsor itu kebanyakan berada pada posisi ketinggian. Pemetaan daerah rawan banjir itu di wilayah Kecamatan Maros Baru, Lau, dan Bentua. Kecamatan ini merupakan kecamatan pesisir. Selain itu, BPBD Maros mengoperasikan 3 alat pendeteksi bencana guna deteksi dini. Alat tersebut dapat mendeteksi banjir di Sungai Maros, potensi angin kencang di Tanra Lili, serta pendeteksi gempa bumi yang berada di kantor BPBD Maros. BPBD Maros mengimbau masyarakat agar segera melapor bila menemukan kondisi potensi bahaya seperti pohon rapuh, tebing longsor, atau genangan besar. Koordinasi lintas instansi termasuk TNI dan Polri telah disiapkan gencar untuk mempercepat penanganan darurat. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Sebuah pickup mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Mati Rotasi Parepare. Kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi kehilangan kendali akibat kondisi jalan licin.
Pickup yang dikemudikan oleh Aswar terbalik di Jalan Mati Rotasi Parepare pada Selasa siang. Pickup sempat menabrak pembatas jalan dan tiang lampu penerangan sebelum terbalik. Polisi datang ke lokasi kejadian untuk olah TKP. Mereka memastikan kecelakaan tunggal ini karena pengemudi pickup hilang kendali lantaran jalan licin usai diguyur hujan. Bergerak dari arah Kota Baru menuju Kota Parepare, kemudian pada saat masuk di Jalan Mati Rotasi mendekati TKP karena cuaca juga pada saat kejadian gerimis. Kemudian dari keterangan saksi kalau mobil ini bergerak cukup laju sehingga pada saat tiba di tempat kejadian kendaraan ini lepas kendali, kemudian sisi sebelah kanan menyerempet pot bunga yang ada di median jalan, kemudian terguling dan meski tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, kerasnya benturan menyebabkan pickup rusak parah sehingga harus dievakuasi dengan bantuan mobil derek. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare. Seorang anggota polisi dan pasangan perempuannya positif gunakan sabu-sabu. Keduanya tertangkap saat Badan Narkotika Nasional Tanah Toraja menggelar razia di sejumlah indekos dan wisma. BNN Tanah Toraja menggelar operasi gabungan bersama TNI Polri pada Rabu dini hari. Dalam operasi ini mereka menyasar sejumlah indekos dan wisma. Di salah satu wisma, petugas mendapati seorang anggota polisi dan teman wanitanya berada bersama di dalam kamar. Keduanya lalu menjalani tes urin di lokasi dan positif sabu-sabu. Saat ini anggota polisi yang tertangkap basah menggunakan sabu-sabu sedang diperiksa Propam Polres Tanah Toraja. Ya sudah ada, laporannya sudah ada, hari ini sudah masuk, jadi nanti kita melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ya, dan nanti kita kembangkan. Barang buktinya nanti dicek ya di Kasat Narkoba ya, ya kan kita baru hasil temuannya positif. Kalau positifnya positif apa? Positifnya sabu. Dalam razia ini polisi telah memeriksa 150 orang yang merupakan penghuni indekos dan wisma. Dari ratusan orang, 12 orang diantaranya positif narkoba. Wahyudi Baso melaporkan dari Tanah Toraja. Empat pelaku penculikan dan penjualan bocah perempuan berusia 4 tahun di Makassar ditetapkan sebagai tersangka. Dua tersangka merupakan pasangan suami istri. Terungkap pasutri itu sebelumnya melakukan penjualan terhadap 9 bayi. Sorakan warga tertuju pada 4 orang yang memakai baju tahanan dan tangan terborgol ketika mereka digelandang petugas di Mapolrestabes Makassar Senin siang. Ya, warga geram dengan tindak kriminal para penculik bocah perempuan berinisial BR. Oleh polisi, keempatnya ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, keempat tersangka memiliki peran masing-masing. Tersangka SY sebagai pelaku utama menculik bocah dari Taman Pakui Sayang di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Lewat media sosial, ia menjual korban seharga Rp3 juta pada tersangka NH. Oleh NH, bocah BR dijual pada tersangka AS dan MA seharga Rp30 juta. Selanjutnya pasangan suami istri itu menjual korban pada kelompok salah satu suku di Jambi seharga Rp80 juta. SY sebagai pelaku utama membawa korban dari TKP ke kos pelaku di Jalan Abu Bakar Lambugo, kemudian menawarkan korban melalui medsos Facebook dengan akun Hirumani Rohim Bismillah. Pembelinya atas nama NH dengan transaksi sebesar Rp3 juta di kos pelaku. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar Rp30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga Rp80 juta. Terungkap pasutri tersebut telah melakukan perdagangan anak dengan korbannya sebanyak 9 bayi di luar korban BR. Sementara NH 3 kali menjadi perantara adopsi secara ilegal. Keempat tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana kurungan maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya BR dilaporkan hilang di Taman Pakui Sayang di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar 2 November lalu. Saat itu korban menemani ayahnya berolahraga. CCTV merekam saat korban dibawa seorang perempuan bersama 2 anak lainnya.
Hampir sepekan hilang, bocah itu ditemukan di pedalaman suku anak dalam Kabupaten Merangin, Jambi pada 8 November lalu. Diduga korban dibawa ke pedalaman Jambi oleh wanita yang menculiknya, lalu dijual pada pasangan suami istri di kota Sungai Penuh. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.